Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Fotoya Channel. Oke sahabatku, dimanapun berada, sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara menyimpan bakso yang sudah jadi. Kalau kemarin bakso adonan bakso, sekarang untuk yang sudah jadi dan ada istilahnya itu tempat penyimpanan atau freezer atau box freezer. Sekarang bagaimana caranya menyimpan bakso-bakso tersebut? Oke sahabat YouTube dimanapun berada, sekarang kita akan melihat seperti ini. Jadi begini nih bakso-bakso kalau sekarang menyimpannya. Ini kalau ada freezer atau box freezer, bakso yang sudah jadi bisa kita simpan seperti ini. Contohnya pakai seperti ini, nah, beku jadi batu sahabat itu. Jadi batu. Ini cara menyimpan bakso yang sudah jadi. Jadi kalau yang tutorial yang kemarin itu adonan bakso, itu untuk menyetabilkan adonan. Jadi untuk yang kemarin istilahnya itu kekuatan pengawetnya ada di batu es. Jadi kalau penyimpanan adonan itu rohnya itu nyawanya di batu es. Kalau ini rohnya di listrik. Jadi asalkan freezernya hidup, bakso tetap awet, sebulan 2 bulan tetap awet. Jadi ini begini sahabat itu ya, dibungkus seperti ini, masuk ke freezer. Ini untuk stok lebaran sahabat itu. Nah, ini stok lebaran. Oke, ini juga untuk stok lebaran. Jadi kalau ada picture seperti ini, besar seperti ini, kita simpan susun rapi-rapi. Ini untuk penyimpanan barang sudah jadi. Jadi caranya begini nih. Kalau yang kemarin adonan sama YouTube, ini barang yang sudah jadi. Ini kalau baksonya bagus, ini berbulan-bulan tahan. Cuman kalau adonnya baksonya setengah kurang bagus, ngiler yang kita dapatkan. Apalagi kalau kulkasnya kurang bagus. Jadi bakso seperti ini dibutuhkan bakso bagus dan kulkasnya, freezernya bagus. Kalau tidak bagus, adonan kurang bagus, yang didapat adalah ngiler. Jadi bakso bukan orang baik yang ngiler, bakso bisa ngiler. Ini bagus. Jadi kekuatannya di kulkas ya, di freezer harus keadaan bagus. Beda sama penyimpanan box mati, box rusak, kekuatannya ada di batu es. Di batu es untuk nyetrumnya garam, untuk nyetabil ke adonan. Ini barang yang ini stok barang jadi ya. Sebelum kita masuk ke freezer sahabat YouTube, tentunya di sini dikeringkan dulu airnya. Ini baru keluar dari rebusan, dikering ke depan kipas di sini, terus kita bungkusi. Sudah kita bungkusi, masuk freezer untuk bahan pengawetannya. Ya begitu kira-kira cara prakteknya kalau ada bahan istilahnya itu tempat penyimpanan. Maksudnya bahan tempat penyimpanan yang aktif, bukan rusak. Ini bahan baku yang sudah jadi.
yang bakso-bakso yang mau disimpan barang jadi dan tempat penyimpanannya itu ada seperti freezer, box freezer. Ini contohnya sahabat YouTube. Dan kira-kira sahabat YouTube bila mana ada kurang paham silahkan komen ya. Silahkan komen. Soalnya apa? Ada yang gagal paham cara menyimpan bakso. Cara menyimpan bakso itu banyak yang gagal paham. Kalau adonan itu harus ditimbun dengan batu es. Untuk ketebalan batu es itu namanya batu es itu nyawa daripada pengawetan, maka dibutuhkan batu es itu agak banyak, jangan sampai sedikit. Itu kalau nggak ada istilahnya itu freezer yang aktif, yang hidup. Jangan sampai asal-asalan. Kalau asal-asalan rugi sahabat YouTube kamu. Jadi jangan asal-asalan jangan asal-asalan menyimpan nyetok bakso. Halo sahabat itu, jangan asal-asalan nimbun bakso pakai batu es, esnya cuma sedikit, harus punya ketebalan. Jangan lupa batu esnya itu ditaburi dengan garam. Jadi bagi yang sahabat YouTube untuk menyimpan lebaran ini, istilahnya itu modal tidak cukup, mau numpang di tempat orang malu, bisa dipakai box busa. Box busa yang bekas-bekas itu bisa, cuman box itu harus rapat. Bisa dipakai. Box busa itu seperti bekas-bekas yang dibuang di sampah itu yang masih bisa dipakai, bisa diambil. Cuman box busa yang masih bisa ditutup, tutupnya ada komplit lah. Jangan asal box, jangan ada kebocoran, karena harus rapat. Jangan sampai busanya bocor, jangan sampai. Box itu harus rapat dan batu esnya itu ketebalannya itu maksimal. Kontrol terus batu es itu, jangan sampai batu es habis. Karena apa? Box itu bahan mati, nggak ada setrum, nggak ada aliran listrik. Namanya penyimpanan manual. Kalau seperti ini di kulkas, di freezer ini ada hidup namanya saluran listrik, jadi daya tahan penyimpanannya itu bisa dijamin. Dan bagi yang nggak punya kulkas dan freezer, bagaimana menyimpan? Pasti otak pasti pusing, mau nutip di tempat orang, bakso-baksonya mungkin malu, tidak enak. Jadi lebih baik ambil alternatif, nyari box. Ada box bekas itu mungkin murah lah, bisa dipakai puluhan tahun itu, yang penting jangan bocor. Kalau nggak ada box busa bisa jadi, bisa, yang penting bisa mengawetkan batu es. Intinya di situ. Jadi ini untuk nasihat bagi bakso adonan bakso yang kelasnya kelas menengah ke bawah ya. Untuk menghindari bakso ngiler. Kalau bakso basi ngiler kan rugi. Orang nak dijual malu. Dijual lagi komen wong nggak enak. Cacat usaha kita.
Kita sudah modal besar-besar, taunya apa? Dikomplain. Terus kita ndak pede lagi jualan. Ndak dijual kita rugi, dijual kita rugi. Ini masalah. Kalau bisa sahabat YouTube jangan seperti itu. Ini pengalaman. Oke? Mungkin ini bisa dipahami oleh sahabat YouTube dimanapun berada. Salam dari Khotoya Channel. Semoga sahabat YouTube dimanapun berada sehat selalu dan semoga tambah sukses usahanya. Jangan lupa kalau memang menyukai video saya ini, berbagi subscribe lah, seikhlasnya. Jika Anda suka, ya jangan usah di subscribe, jangan di subscribe. Yang suka silahkan subscribe, yang tidak suka jangan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.